Selamat berjumpa kembali dalam kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mengenai siklus pendapatan atau penjualan. Berikut adalah akan digambarkan mengenai diagram dengan menggunakan data flow diagram atau DFD, bahasa Indonesianya DFD. Berikut adalah contoh data flow diagram mengenai order penjualan yang kita ambil dari buku Sutabri atau nama lengkapnya Tata Sutabri. Di dalam buku Tata Sutabri memang menggunakan kunci aliran data yang ada nomornya nanti. Jadi yang digambar nanti menurut teknik di buku Tata Sutabri adalah nomornya. Jadi bukan teks lengkapnya, kalau biasanya kita menggunakan teks lengkap. Sekarang kita akan pakai nomornya saja. Tetapi di bawah data flow diagram tentu harus dituliskan apa makna dari nomor tersebut. Itu seperti itu tekniknya. Kita coba, kita lihat dulu dan perhatikan. Nomor satu itu adalah order, ini dari pelanggan kepada sistem. Kemudian nomor dua adalah order penjualan. Yang ketiga, order penjualan disetujui. Ini disetujui oleh bagian kredit. Kemudian nomor 4 order pengiriman. Nomor 5 slip pengepakan. Nomor 6 memo penagihan. Nomor 7 nota pengiriman. Nomor 8 pengiriman. Nomor 9 nota pengiriman. 10 faktur. 11 memo pemindahan buku. 12 voucher jurnal. Dan 13 pengendalian total atau pengendalian jumlah daripada pesanan barang tersebut. Selanjutnya kita akan menggambar data flow diagramnya. Baik, sudah saya siapkan mengenai program Visio yang akan kita gunakan untuk menggambar data flow diagramnya. Data flow diagram pemrosesan order penjualan. Ini adalah kata kunci aliran data yang sudah saya tunjukkan tadi, sudah saya pindah ke Visio. Oke, yang pertama kita akan masukkan dari, kalau ini adalah eksternal. Saya tulis agak ke bawah karena nanti di bagian atas akan kita tunjukkan juga siapa yang akan terlibat, proses apa ya maksudnya. Ini kita tulis pelanggan dari eksternal eksternal sistem gitu ya. Kemudian di dalamnya akan ada proses. Ya, ini proses pertama adalah order penjualan. Seperti saya sebutkan, order tadi di dalam buku Sutabri ini kita beri panahnya pakai dynamic connector aja. Oke, ini kita beri nomor 1. Ya, seperti itu. Kemudian yang nomor 2 adalah order penjualan. Kita tulis di atasnya itu adalah bagian proses kredit. Jadi data dari order tersebut akan dikirimkan ke sistem, sorry. Kita pakai dynamic connector. Kita pakai nomor 2, susah itu. Tapi maksudnya ini nanti dipisah. Nanti kita coba pisah. Kemudian dari kredit itu akan memberikan data. Kita ambil dari sebelah kanan. Mestinya kalau di atas ini bisa. Oh, sorry. Kenapa? Oh, panahnya itu. Kita coba panahnya ini susah diedit. Oke, sudah saya edit. Jadi yang tadi pelanggan 1 itu adalah order, kemudian order tersebut diteruskan ke pemrosesan kredit. Kemudian dari proses kredit itu terdapat balasan nomor 3, yaitu persetujuan penjualan atau order penjualan disetujui untuk yang bersifat kredit. Kalau tidak kan langsung di ACC.
Saya sudah gambarkan itu dari order penjualan nomor 4 itu akan disampaikan order pengiriman ke bagian proses barang jadi, atau ini bisa dikatakan ini adalah stok atau gudang gitu ya. Jadi nomor 4 akan diteruskan, kemudian nanti akan saya gambar beberapa, akan saya pause, saya stop, kemudian biar tidak terlalu lama gitu ya gambarnya. Baik, sudah saya gambarkan beberapa, itu yang tadi order penjualan menyampaikan ke nomor 4 itu adalah order pengiriman untuk dikirim oleh proses oleh gudang ya, barang jadi. Kemudian nomor 5 itu adalah slip pengepakan. Slip pengepakan oleh sistem order penjualan dikirim, atau ya istilahnya kalau di dalam komputer itu datanya dibuka untuk bagian pengiriman kan seperti itu. Di bagian proses pengiriman ini mungkin diberikan akses atau sistem yang dapat membuka mengenai nomor 5 mengenai slip pengepakan yang sudah diinput di proses order penjualan. Saya akan tambahkan satu lagi yang nomor 6, ini adalah memo penagihan. Kalau tadi kan pakai dynamic connector, sekarang saya pakai cara lain seperti biasanya, cuma pakai line garis biasa ya, karena biar lurus. Oke, sudah saya klik, kita sambungkan. Panahnya adalah diambil dari sini, di bagian shapes itu ada panahnya, anak panahnya sudah ada. Langsung kita ketik ini nomor 6. Nah, nomor 6 itu adalah memo penagihan, yang kalau sistem itu bagian penagihan langsung dapat membuka data yang khusus sesuai kebutuhan penagihan yang datanya diinput dari sistem order penjualan. Baik, sudah saya tambahkan ini tadi nomor 7 ya. Nomor 7 itu nota pengiriman dari bagian gudang diberikan kepada bagian pengiriman. Kemudian kita lihat nomor 8. Ya, ini adalah pengiriman. Jadi ada dokumen yang dalam rangka pengiriman dikirimkan. Kemudian dalam proses tersebut juga delivery atau pengiriman itu akan membuat atau mengenerate atau menginput data ya, apapun caranya di dalam komputer, tetapi istilahnya itu akan membuat bagian penagihan itu bisa mengakses bahwa telah terjadi pengiriman. Yang dikirimkan itu kalau dalam bagian penagihan itu dapat membuka namanya nota pengiriman. Nanti kalau mungkin Anda di bagian komputerisasi akuntansi 2 itu dalam sistem order itu mungkin akan paham bahwa proses ini secara otomatis akan dibuka di gudang, di bagian pengiriman dan bagian penagihan seperti itu. Nah, selanjutnya, bagian penagihan ini sudah ya istilahnya kalau di dalam sistem sudah menginput sesuatu, memberikan approve lah, atau memberikan centang lah, atau memberikan nomor apapun yang akan dilakukan di dalam sistem, sehingga itu akan terkirim ke bagian pelanggan, atau kalau tidak online sampai ke pelanggan ya umumnya sudah, oh ini sudah terjadi suatu pengiriman, sudah di ACC atau di approve atau apapun lah namanya. Jadi kita sampai nomor 10 adanya ini faktur. Nah, kalau tidak di online kan, maka bagian penagihan ini mungkin bisa mengeprint ya. Faktur bisa di-print, kemudian kalau tidak online ini bisa dikirimkan pelanggan, atau ya bagaimana caranya mungkin dikirim lewat penagihan, atau tapi ini sebaiknya tidak kan. Kan ini prosesnya sendiri gitu ya. Ini dikirimkan fakturnya. Sampai nomor 10 dulu. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah sampai ke bagian berhubungan dengan pengiriman ke pelanggan, ini adalah di sebelah kanan itu adalah proses pencatatannya. Kita lihat ini nomor 11 di situ.
Bagian penagihan akan mengirimkan memo pemindahan buku. Jadi ini proses ya. Proses piutang dagang ini memasukkan data tentang piutang dagang karena telah terjadi pengiriman seperti tadi ya. Kemudian nomor 12 ini juga mengirimkan data atau data tersebut kalau di dalam database ya bisa jadi satu mungkin gitu ya. Ini tergantung konsepnya. Tetapi istilahnya di dalam buku besar itu kalau ini nanti diproses itu bisa mengakses data penagihan berupa apa? Jadi faktur, pengiriman dan sebagainya. Itu untuk melakukan pencocokan. Kan seperti tadi ini ada pengendalian total. Jadi dari penagihan cocok enggak sama buku besar, kemudian dari piutang juga cocok atau tidak. Kemudian selanjutnya ini ada output rincian mengenai data pelanggan. Eh, Seperti di buku Sutabri ini dibuat kotak dan saya prediksikan bahwa ini adalah DFD level 0. Level 0 itu memang sepertinya belum menggambar daripada database. Jadi bentuknya masih kotak seperti ini ya. Kalau dari database kan macam-macam, nanti di sini ada penjualan sendiri dan seterusnya. Itu untuk di level 1 atau level 2 dan seterusnya. Nah, demikian tadi gambaran mengenai pembuatan DFD untuk pemrosesan order penjualan. Terima kasih, selamat belajar.